Suamiku tega menceraikanku demi wanita kaya. Tapi dia nggak tahu, aku lebih kaya dari yang dia bayangkan. Dulu aku dihina, direndahkan, dianggap nggak berguna. Sekarang, mereka justru menyesal. Ternyata, sejak menikah dengan Farhan, Nabila selalu berusaha menjadi istri yang baik. Setiap hari, ia bangun lebih awal dari suaminya, menyiapkan sarapan, menyapu, mengepel, mencuci pakaian, dan memastikan rumah tetap bersih dan nyaman. Namun, semua itu seakan tak pernah cukup di mata mertuanya, Bu Rina. Dari awal pernikahan, Bu Rina memang tidak pernah menyukai Nabila. Ia menganggap menantunya itu terlalu biasa, terlalu sederhana, dan tidak pantas untuk Farhan, yang merupakan anak lelaki satu-satunya dalam keluarga. Yang membuat Bu Rina semakin kesal adalah kebiasaan Nabila memakai daster di rumah. Perempuan kok dasteran terus, kayak orang malas. Sindir Bu Rina suatu pagi ketika melihat Nabila keluar dari dapur dengan daster bermotif bunga-bunga dan rambut yang hanya dikuncir asal. Nabila terdiam. Ia tahu membantah hanya akan memperburuk keadaan. Farhan, kamu ini laki-laki. Kenapa nggak bisa atur istri? Suruh dia itu dandan, biar nggak bikin malu kalau ada tamu datang. Lanjut Bu Rina, sambil melirik tajam ke arah Nabila. Farhan, yang saat itu sedang sibuk dengan ponselnya, hanya mendesah pelan. Dulu, ia selalu membela Nabila setiap kali ibunya mulai mengkritik. Tapi belakangan ini, ia lebih sering diam dan membiarkan ibunya berbicara sesukanya. Ibu, Nabila kan di rumah. Masak harus pakai baju rapi segala, ucap Farhan dengan nada bosan. Itu dia, suamimu sendiri yang nggak peduli sama kamu, Bil. Coba kalau dia peduli, pasti kamu nggak kayak gini. Bu Rina menambahkan dengan nada meremehkan. Nabila hanya bisa menahan air mata. Ia ingin berteriak dan mengatakan bahwa semua yang ia lakukan semata-mata demi keluarga. Ia memilih pakaian yang nyaman agar bisa bekerja dengan lebih leluasa, bukan karena ia malas atau tidak peduli dengan penampilannya. Namun, ia tahu, berkata apapun tidak akan mengubah pandangan mertuanya. Sore itu, Nabila sedang menyapu halaman, ketika adik iparnya, Siska, datang dengan pakaian yang sangat modis. Blus ketat berwarna pastel dan rok selutut, lengkap dengan sepatu hak tinggi dan parfum yang wangi. Kak Nabila, sapa Siska, lalu duduk di kursi teras sambil melihat Nabila dari ujung kepala hingga ujung kaki. Aku heran deh, kenapa sih kakak nggak pernah dandan? Nabila terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. Aku kan di rumah aja, buat apa? Dandan? Siska tertawa kecil. Justru karena di rumah. Mas Farhan itu laki-laki, Kak. Dia pasti ingin lihat istrinya cantik setiap hari. Nabila mencengkeram gagang sapunya erat-erat. Mas Farhan nggak pernah masalahin aku pakai daster kok, jawabnya. Meski dalam hati, ia mulai ragu apakah benar Farhan tak mempermasalahkannya. Siska melipat tangannya di dada. Jangan salahin Mas Farhan kalau nanti dia bosan, Kak. Sekarang, tuh banyak perempuan yang lebih menarik di luar sana. Laki-laki itu gampang kepincut loh. Perkataan itu membuat hati Nabila mencelos. Ia ingin membalas ucapan Siska, tapi ia tahu percuma. Semua orang di rumah ini selalu memandangnya rendah. Malamnya, ia memberanikan diri berbicara dengan Farhan. Mas, aku ini istrimu. Aku udah berusaha yang terbaik buat kamu dan keluarga ini. Tapi kenapa mereka selalu lihat aku dari luarnya aja? Tanya Nabila dengan suara bergetar. Farhan meletakkan ponselnya dan menghela napas. Aku nggak pernah masalahin itu, Bil. Tapi kamu tahu sendiri kan, ibu memang keras. Beliau cuma mau yang terbaik buat aku. Terbaik? Maksudnya aku bukan yang terbaik? Nabila menatap suaminya dengan perasaan sakit yang tak bisa ia sembunyikan. Farhan tidak langsung menjawab. Ia hanya mengusap wajahnya, tampak lelah. Aku nggak bilang gitu, cuman aku harap kamu ngerti. Nabila merasa ada sesuatu yang berubah dalam cara Farhan memperlakukannya. Suaminya kini lebih banyak diam setiap kali ibunya menghinanya. Ia tidak lagi memeluk Nabila setelah ibunya selesai memarahinya. Tidak lagi menghiburnya seperti dulu.
Malam itu, Nabila menangis dalam diam. Ia mulai merasa bahwa kehadirannya di rumah ini tak lagi dihargai. Namun, ia tak tahu bahwa ini baru permulaan dari penderitaannya. Waktu terus berlalu. Sudah berhari-hari Nabila merasakan perubahan sikap Farhan. Suaminya yang dulu selalu hangat dan penuh perhatian kini semakin sering mengabaikannya. Jika dulu Farhan selalu pulang tepat waktu dan menghabiskan malam bersamanya, sekarang lelaki itu lebih sering pulang larut dengan alasan pekerjaan. Awalnya, Nabila mencoba berpikir positif. Mungkin memang pekerjaan Farhan sedang banyak, mungkin suaminya hanya lelah. Namun, seiring berjalannya waktu, ia menyadari bahwa alasan itu hanya sebatas pembelaan dirinya sendiri. Sikap Farhan berubah bukan karena pekerjaan, melainkan karena hasutan mertuanya. Suatu sore, ketika Nabila sedang menyapu halaman, ia mendengar suara lirih Bu Rina berbicara di ruang tamu. Hatinya berdebar, merasa firasat buruk menyelimutinya. Perlahan, ia mendekati jendela dan menguping pembicaraan mertuanya dengan Farhan. "Kamu itu bisa dapat perempuan yang lebih baik, Han. Perempuan yang lebih pantas mendampingimu." Suara Bu Rina terdengar tajam dan penuh penekanan. Nabila menahan napas. "Ibu, kenapa ibu ngomong kayak gitu?" tanya Farhan dengan nada lelah. "Karena ibu nggak mau kamu terus-terusan hidup dengan perempuan yang nggak bisa bikin kamu bangga. Coba lihat Han, dia cuma ibu rumah tangga biasa. Nggak cantik, nggak modis, nggak berpendidikan tinggi. Ibu malu kalau harus memperkenalkan dia ke orang-orang. Bu, Nabila itu istri saya." Suara Farhan terdengar mulai melemah. "Tapi dia bukan istri yang layak untukmu," potong Bu Rina cepat. "Dengar ya Han, kamu kerja keras di luar, cari nafkah buat keluarga, tapi istrimu di rumah. Dasteran terus, nggak ada perkembangan. Apa kamu mau seumur hidup begini?" Hati Nabila mencelos. Tangannya bergetar menggenggam sapu. "Bu, tolong jangan ngomong kayak gitu." Suara Farhan melemah. "Kalau kamu terus-terusan bertahan sama perempuan seperti itu, ibu nggak akan tinggal diam," ancam Bu Rina. "Ibu bakal cari perempuan lain buat kamu. Perempuan yang lebih cantik, lebih bisa mengangkat derajat keluarga, kita." Nabila merasakan lututnya lemas. Air matanya mulai menggenang. Selama ini ia tahu bahwa mertuanya tidak pernah menyukainya, tapi mendengar langsung bahwa Bu Rina ingin mencarikan wanita lain, untuk suaminya membuat dadanya sesak. Dan yang lebih menyakitkan lagi, Farhan tidak menolak. Hari-hari berikutnya semakin berat bagi Nabila. Farhan semakin menjauh, seolah ada tembok yang terbentuk di antara mereka. Jika dulu ia masih sering bercanda dan bercerita sepulang kerja, kini suaminya lebih banyak diam. Makan malam yang dulu penuh obrolan ringan kini terasa hambar dan kaku. "Mas," panggil Nabila suatu malam ketika mereka sudah berbaring di tempat tidur. Farhan yang sedang menatap layar ponselnya hanya bergumam tanpa menoleh. "Kamu kenapa? Kenapa akhir-akhir ini berubah?" Suara Nabila terdengar lirih, hampir putus asa. Farhan menghela napas panjang, lalu meletakkan ponselnya. Ia menoleh sekilas, tapi tatapannya terasa dingin. "Bill, aku capek. Jangan bahas ini lagi," ujarnya, singkat. "Tapi aku butuh kepastian, Mas." Suara Nabila bergetar. "Aku tahu ibu nggak suka sama aku. Aku tahu beliau ingin kamu ninggalin aku. Tapi aku butuh tahu, kamu masih sayang sama aku?" Farhan tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap langit-langit kamar dengan ekspresi kosong. "Aku nggak tahu, Bill." Jawaban itu membuat hati Nabila hancur berkeping-keping. Ia ingin menangis, ingin berteriak, ingin memohon agar Farhan tetap mencintainya seperti dulu. Namun, di dalam hatinya, ia sadar bahwa tak ada gunanya lagi. Hasutan Bu Rina sudah berhasil, suaminya sudah berubah. Di hari yang berbeda. Hari-hari Nabila semakin berat. Farhan yang dulu selalu pulang ke rumah dengan senyuman kini, sering pulang larut malam, atau bahkan tidak pulang sama sekali. Jikapun pulang, ia hanya membawa wajah lelah dan sikap acuh. Nabila tahu ada sesuatu yang semakin menjauhkan suaminya darinya. Awalnya, ia mengira itu hanya tekanan dari pekerjaan, tetapi firasatnya mengatakan lebih dari itu. Dan benar saja,
Tak butuh waktu lama hingga ia mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Suatu siang, ketika Nabila sedang membereskan dapur, suara Bu Rina terdengar jelas dari ruang tamu. Ia tidak sendiri. Ada suara perempuan lain yang terdengar anggun dan percaya diri. Farhan anak saya ini sebenarnya laki-laki yang bertanggung jawab dan pekerja keras. Tapi istrinya, ya, begitulah, nggak bisa diandalkan. Makanya saya pikir Farhan butuh seseorang yang bisa mendukung masa depannya. Nabila berhenti mengelap meja. Dadanya berdegup kencang. Tenang, Tante. Jawab suara perempuan itu. Saya juga nggak masalah kalau harus menunggu. Farhan pria yang baik. Saya percaya, dengan sedikit dorongan, dia pasti bisa mengambil keputusan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Nabila merasa tubuhnya mendadak lemas. Jadi ini alasan suaminya berubah. Bu Rina sedang menjodohkannya dengan perempuan lain. Malamnya, Nabila menunggu Farhan pulang. Kali ini, ia tidak akan tinggal diam. Hatinya sakit, tapi ia tidak bisa membiarkan pernikahannya hancur begitu saja tanpa berusaha mempertahankannya. Ketika akhirnya Farhan tiba di rumah, ia terlihat terkejut melihat Nabila yang sudah duduk di ruang tamu dengan ekspresi serius. "Kamu kenapa belum tidur?" tanya Farhan singkat. Nabila menatapnya lurus-lurus. "Aku mau bicara." Farhan mendesah. "Besok aja, Bill, aku capek." "Bukan besok. Sekarang." Ada ketegasan dalam suara Nabila yang membuat Farhan akhirnya duduk di hadapannya. "Apa benar ibu sedang menjodohkan kamu dengan perempuan lain?" Tanyanya tanpa basa-basi. Farhan terlihat kaget. "Siapa yang bilang?" "Bukan itu jawabannya." Aku tanya. "Apa itu benar?" Farhan terdiam. Hening menyelimuti ruangan. Nabila menunggu, berharap suaminya akan menyangkal. Berharap ia akan berkata bahwa semua itu tidak benar, bahwa ia tetap memilih dirinya. Tapi yang ia dapatkan hanyalah keheningan yang menyakitkan. "Jadi benar?" Suara Nabila bergetar. Farhan mengusap wajahnya. "Bill, aku nggak pernah berniat buat nyakitin kamu. Tapi ibu benar, kita harus berpikir realistis." Nabila menatap suaminya dengan tatapan tidak percaya. "Berpikir realistis?" "Iya." Farhan menelan ludah, seolah berusaha mengumpulkan keberanian. "Aku butuh istri yang bisa mendukung masa depanku. Aku butuh seseorang yang bisa membuatku bangga di depan orang lain, bukan seseorang yang hanya di rumah pakai daster sepanjang hari." Dunia Nabila seolah runtuh seketika. Ia telah mencintai lelaki ini dengan sepenuh hati, mengurusnya, menemani di saat sulit. Tapi hanya karena ia tidak tampil mewah, ia dianggap tidak pantas. Nabila menarik napas panjang, berusaha meredam amarah dan luka di hatinya. "Jadi, kamu lebih memilih perempuan itu hanya karena dia lebih kaya? Lebih pantas di mata ibumu?" Tanyanya lirih. Farhan tidak menjawab. Jawaban itu sudah cukup bagi Nabila. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, ia bangkit dan berjalan menuju kamar. Air matanya akhirnya jatuh, tapi ia bertekad, jika ini jalan yang harus ia tempuh, ia akan menjalaninya dengan kepala tegak. Di lain waktu, suasana sore itu terasa begitu menyesakkan bagi Nabila. Ia duduk di ruang tamu rumah sederhana yang dulu ia bangun bersama Farhan, suaminya. Di hadapannya, Farhan duduk dengan wajah yang sulit dibaca. Ada kebekuan dalam tatapannya, seolah ia bukan lagi pria yang dulu memandangnya dengan penuh cinta. Lembar-lembar kertas perceraian tergeletak di atas meja. Tangan Nabila sedikit gemetar saat menatapnya. Ia tidak pernah membayangkan rumah tangga yang ia perjuangkan dengan sepenuh hati akan berakhir begitu saja. Semua yang ia lakukan selama ini seakan tak ada artinya. "Nabila, kita sudahi saja semua ini." Suara Farhan terdengar datar, tanpa ada getaran emosi sedikit pun. Nabila mengangkat wajahnya, menatap suaminya dengan mata yang sudah mulai memerah. "Sudahi?" Suaranya lirih, hampir seperti bisikan yang tertahan. Farhan mengangguk. "Aku sudah pikirkan baik-baik. Aku rasa ini keputusan terbaik buat kita." Nabila mengerjap,
berusaha menelan kenyataan yang baru saja ia dengar. Dadanya terasa sesak, seolah ada ribuan jarum menusuk-nusuk hatinya. Bagaimana mungkin, setelah 5 tahun menikah, Farhan begitu mudahnya memutuskan untuk berpisah? Keputusan terbaik buat kita? Suara Nabila sedikit bergetar. Kamu pikir ini yang terbaik buat aku? Farhan mengalihkan pandangannya, menunduk sejenak sebelum kembali menatap Nabila dengan tatapan yang begitu asing. Nabila, aku nggak bisa terus hidup seperti ini. Aku butuh perubahan. Aku butuh. Kebutuhan kamu itu apa, Farhan? Potong Nabila. Uang, jabatan, kehidupan yang lebih mewah, atau istri yang lebih kaya? Farhan terdiam, tidak menjawab. Diamnya sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Nabila menelan ludahnya dengan susah payah. Hatinya seakan diremas-remas. Jadi, selama ini Farhan hanya menganggapnya beban. Selama ini, pernikahan mereka hanya seperti batu penghalang bagi ambisi suaminya. Aku nemenin kamu dari nol, Farhan. Aku terima kamu apa adanya. Aku nggak pernah nuntut apapun. Aku nggak pernah mengeluh hidup sederhana. Tapi ternyata, Nabila menghela napas panjang, menahan air mata yang hampir jatuh. Ternyata, kamu nggak pernah lihat semua itu. Farhan menutup matanya sesaat, seolah tidak ingin mendengar kenyataan yang diucapkan oleh istrinya. Aku udah yakin dengan pilihanku, Nabila, katanya akhirnya. Pilihan berat Nabila tidak perlu bertanya lebih jauh. Ia tahu siapa pilihan yang dimaksud. Wanita kaya itu. Wanita yang selalu dibanding-bandingkan dengannya oleh mertua. Wanita yang dianggap lebih layak untuk mendampingi Farhan. Nabila tersenyum kecil, tetapi senyum itu dipenuhi kepedihan. Ia tidak ingin menangis di depan pria yang telah mengkhianatinya. Ia tidak ingin menunjukkan betapa hancurnya hatinya saat ini. Ia menghela napas panjang, berusaha menenangkan gejolak dalam dadanya. Lalu dengan suara yang tenang, ia berkata, "Kalau itu yang kamu mau, aku terima." 3 hari setelah perceraian mereka resmi, Nabila menerima sebuah undangan pernikahan yang diselipkan di pintu rumahnya. Tangannya gemetar saat membuka amplop putih itu. Di sana, tertulis jelas nama Farhan dan wanita yang sekarang menjadi istrinya. Pernikahan mereka akan diadakan dengan megah, di sebuah hotel berbintang. Dadanya terasa sesak. Bukan karena ia masih menginginkan Farhan, tetapi karena betapa cepatnya pria itu melupakannya. Air matanya akhirnya jatuh. Namun, bukan karena ia lemah, melainkan karena ia sadar, inilah saatnya untuk bangkit. Singkat cerita, Nabila menatap pantulan dirinya di cermin besar di kamarnya. Gaun berwarna biru dongker yang ia kenakan tampak begitu anggun membalut tubuhnya. Rambutnya yang panjang dibiarkan tergerai, dengan sedikit gelombang di ujungnya. Riasan, wajahnya tidak berlebihan, tapi cukup untuk membuatnya terlihat berbeda dari sosok Nabila yang dulu. Dulu, ia adalah wanita sederhana yang sering memakai daster di rumah. Wanita yang diremehkan oleh mertua dan bahkan oleh suaminya sendiri. Wanita yang dianggap tidak berguna karena memilih menjadi ibu rumah tangga. Namun kini, semua itu berubah. Nabila menghela napas panjang. Sudah 2 bulan sejak perceraian itu terjadi. 2 bulan sejak Farhan meninggalkannya demi wanita kaya yang dianggap lebih pantas. 2 bulan sejak ia memutuskan untuk bangkit dan menunjukkan kepada dunia siapa dirinya sebenarnya. Ia melangkah keluar dari apartemen mewahnya. Mobil hitam dengan sopir pribadi sudah menunggunya di depan lobi. Hari ini, ia akan menghadiri acara reuni keluarga besar Farhan. Sebuah undangan yang awalnya ingin ia abaikan, tetapi akhirnya ia putuskan untuk datang. Bukan untuk mencari perhatian, tetapi untuk membuktikan bahwa dirinya baik-baik saja, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Suasana restoran mewah itu begitu ramai. Para anggota keluarga besar Farhan berkumpul di sana, menikmati hidangan mahal yang tersaji di meja panjang. Mereka berbincang-bincang, tertawa, dan sesekali melirik ke arah pintu masuk setiap kali tamu baru datang. Saat Nabila melangkah masuk, suasana mendadak hening. Semua mata tertuju padanya.
Beberapa orang bahkan tampak terkejut, seolah tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. "Nabila?" Suara seorang wanita terdengar. Itu adalah ibu mertua yang dulu sering mencemuhnya. Nabila tersenyum tipis. "Selamat malam, Bu." Ibu Farhan mengerjap, menatap Nabila dari ujung kepala hingga ujung kaki. Wanita yang dulu dianggapnya tidak pantas untuk Farhan, kini berdiri di hadapannya dengan penampilan yang begitu elegan dan berkelas. "Nggak nyangka kamu bisa datang ke acara ini." Suara ibu mertuanya terdengar canggung. Nabila tersenyum. "Kenapa enggak, Bu? Bagaimanapun saya masih mengenal banyak orang di sini." Farhan yang duduk di tengah ruangan tampak terdiam. Tatapannya tertuju pada mantan istrinya dengan ekspresi yang sulit diartikan. Wanita yang dulu ia tinggalkan, kini tampak jauh lebih menawan dan berkelas. Jauh berbeda dari sosok yang pernah ia anggap tidak layak. Seorang wanita dengan gaun merah mendekati Farhan dan menggenggam tangannya. Wanita itu adalah istri barunya. Ia melirik Nabila dengan tatapan menilai, lalu tersenyum sinis. "Oh, jadi ini mantan istrimu?" Nabila menatapnya sejenak sebelum tersenyum sopan. Senang akhirnya bisa bertemu. Wanita itu tertawa kecil. "Kupikir setelah bercerai, hidupmu akan semakin sulit. Tapi sepertinya aku salah." Nabila tersenyum lebih lebar. "Maaf kalau mengecewakan dugaanmu. Aku justru lebih bahagia sekarang." Ibu Farhan masih tampak kebingungan. "Jadi, sekarang kamu kerja di mana, Nabila?" Nabila mengangkat alisnya. "Oh, saya tidak bekerja untuk siapapun, Bu." Ibu Farhan tampak lega. Mungkin ia berpikir bahwa Nabila masih wanita tak berdaya yang bergantung pada orang lain. Namun ucapan Nabila selanjutnya membuatnya terkejut. "Saya pemilik beberapa perusahaan di bidang fashion dan kecantikan. Salah satunya baru saja membuka cabang di luar negeri." Semua orang di ruangan itu terdiam. Farhan menegang di tempat duduknya. Ia seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Ibu Farhan tersenyum kaku. "Maksud kamu punya bisnis sendiri?" Nabila mengangguk. "Saya memang memilih hidup sederhana saat menikah dengan Farhan. Tapi setelah perceraian itu, saya pikir tak ada alasan lagi untuk menyembunyikan siapa saya sebenarnya." Wajah Ibu Farhan memucat. Wanita yang dulu ia hina sebagai tidak berguna ternyata jauh lebih sukses dari bayangannya. Farhan menelan ludah, mencoba mencari kata-kata yang tepat. "Nabila, kenapa kamu nggak pernah cerita?" Nabila menatapnya, kali ini tanpa rasa sakit atau kesedihan, hanya ketenangan. "Karena saat itu, aku ingin menjadi istri yang baik. Aku tidak ingin keberhasilanku membuat suamiku merasa rendah diri." Farhan terdiam. Wanita di sampingnya, istri barunya, tampak tidak senang dengan situasi ini. Ia menggenggam tangan Farhan lebih erat, seolah ingin menegaskan bahwa pria itu adalah miliknya sekarang. Nabila menarik napas panjang. Ia sudah mendapatkan apa yang ia inginkan, bukan balas dendam, tapi pembuktian bahwa dirinya tidak serendah yang mereka pikirkan. Dengan senyum anggun, ia berkata, "Terima kasih atas undangannya. Saya senang bisa bertemu dengan kalian lagi." Lalu, tanpa menunggu jawaban, Nabila berbalik dan melangkah pergi. Di belakangnya, Farhan hanya bisa menatap punggung mantan istrinya yang kini lebih bersinar dari sebelumnya. Sementara itu, di lain waktu dan di tempat yang berbeda, Farhan menatap kosong ke arah langit-langit kamar. Cahaya remang-remang dari lampu meja menyinari wajahnya yang tampak lebih tirus dan kusam. Dulu, ia membayangkan hidupnya akan penuh kebahagiaan setelah menikah dengan Aurel, wanita kaya yang dikenalkan oleh ibunya. Ia pikir pernikahannya akan membawanya menuju kehidupan mewah, jauh lebih baik daripada saat ia bersama Nabila. Namun, semua yang ia impikan ternyata hanya fata morgana. Ia mengusap wajahnya dengan kasar, mengingat kembali awal mula pernikahannya dengan Aurel. Wanita itu memang kaya, tapi bukan karena usahanya sendiri. Semua harta yang ia pamerkan hanyalah hasil pinjaman dan utang. Tak butuh waktu lama bagi Farhan
untuk menyadari bahwa ia telah masuk ke dalam jebakan yang dibuat oleh Aurel dan keluarganya. Tak lama setelah mereka menikah, satu persatu masalah mulai muncul. Tagihan utang dari berbagai pihak berdatangan. Bank menelepon hampir setiap hari, menagih cicilan yang belum dibayar. Beberapa kolektor bahkan sempat datang ke rumah, mengancam akan menyita aset yang dimiliki Aurel Farhan. Yang awalnya mengira bisa hidup nyaman, justru terjebak dalam tekanan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Aurel pun berubah. Wanita yang dulu tampak lembut dan perhatian kini semakin kasar. Ia tak segan-segan menghardik Farhan jika pria itu tak bisa memberinya uang. Kemewahan yang ia tunjukkan di awal hanyalah kepalsuan. Di balik tas mahal dan perhiasan yang ia pakai, ada tagihan yang menumpuk. Farhan, aku butuh uang buat bayar cicilan. Kamu kan laki-laki, masa nggak bisa cari uang lebih banyak? Aurel membentaknya suatu malam. Farhan mendesah berat. Aku sudah kerja keras. Uang yang aku dapat hampir habis buat nutup utang-utang kamu. Sampai kapan kita mau hidup kayak gini? Aurel mendengus. Makanya, kamu harus lebih pintar cari peluang. Atau, kamu minta bantuan dari mantan istrimu? Dia kan sekarang kaya. Farhan terdiam. Nama Nabila membuat dadanya terasa sesak. Ia sudah tahu bahwa Nabila kini hidup jauh lebih baik. Setiap kali membuka media sosial, ia melihat mantan istrinya menghadiri acara bisnis, mengenakan pakaian berkelas, dan bergaul dengan orang-orang penting. Jauh di lubuk hatinya, ada penyesalan yang tak bisa ia bantah. Ia telah meninggalkan wanita yang tulus mencintainya hanya demi keserakahan dan impian kosong yang ternyata menghancurkannya sendiri. Sementara itu, Nabila menikmati sore yang tenang di balkon apartemennya. Secangkir teh hangat ia genggam dengan lembut, matanya menatap ke arah langit yang mulai berubah warna keemasan. Pikirannya melayang ke masa lalu. Dulu, ia pernah begitu sakit hati ketika Farhan menceraikannya. Namun, kini ia bersyukur karena semua itu justru membawanya ke titik kehidupan yang lebih baik. Ia tak perlu lagi berusaha menyenangkan orang yang tak pernah menghargainya. Ia bebas menjalani hidupnya tanpa tekanan dari mantan mertua yang selalu merendahkannya. Ponselnya berbunyi. Ada pesan masuk. Saat ia melihat nama pengirimnya, alisnya sedikit terangkat. Itu dari Farhan. Nabila, aku tahu aku nggak pantas buat ngomong ini. Tapi, aku minta maaf. Aku benar-benar menyesal. Aku sadar aku salah meninggalkanmu. Nabila menatap pesan itu dengan ekspresi datar. Setelah beberapa saat, ia menghela napas, lalu mengetik balasan singkat. Maafmu tidak mengubah apapun. Aku sudah bahagia, sekarang. Aku harap kamu juga bisa belajar dari kesalahanmu. Tanpa ragu, ia menghapus kontak Farhan dari ponselnya. Ia sudah selesai dengan masa lalu, dan tak ada gunanya menyesali sesuatu yang sudah berlalu. Seiring waktu, hidupku semakin mapan. Bisnisku berkembang pesat, dan aku menjadi sosok yang jauh lebih percaya diri. Aku tak lagi perempuan yang dulu mereka hina. Aku adalah Nabila yang baru, perempuan yang bangkit dari keterpurukan dan membuktikan bahwa aku bisa hidup tanpa mereka. Hari itu, aku menghadiri sebuah acara bisnis di hotel mewah. Aku mengenakan gaun elegan berwarna navy dengan sepatu hak tinggi yang menambah kesan anggun. Beberapa rekan bisnis menghampiriku, menawar kerjasama, dan memuji perjalanan hidupku yang menginspirasi. Namun, kejutan tak terduga menanti ketika aku melihat sosok yang dulu pernah menjadi bagian dari hidupku, Farhan. Ia berdiri di sudut ruangan, mengenakan jas lusuh yang tak lagi sebersih dulu. Wajahnya tampak kusut, tubuhnya lebih kurus, dan sorot matanya penuh penyesalan. Saat pandangan kami bertemu, ia langsung menunduk, seolah tak berani menatapku. Namun aku tahu, ia ingin bicara. Tak lama, seorang pelayan hotel menghampiriku, menyampaikan bahwa ada seseorang yang ingin bertemu denganku di luar ruangan. Aku sudah menduga siapa orangnya, tapi aku tetap melangkah keluar. Di taman belakang hotel, Farhan sudah menungguku. Ia berdiri dengan tangan gemetar, seperti seseorang yang tak tahu harus berkata apa. Nabila. Suaranya bergetar.
Apa kabar? Aku tersenyum tipis, lalu menatapnya. Baik, tentu saja. Dan kamu? Farhan terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Nabila, aku tahu aku nggak pantas minta maaf. Aku sadar aku sudah melakukan kesalahan besar. Aku bodoh. Aku termakan omongan orang lain, meninggalkan perempuan yang paling tulus mencintaiku, demi seseorang yang ternyata hanya memanfaatkanku. Aku tetap berdiri tegak, menatapnya tanpa ekspresi. Aku tak ingin menunjukkan bahwa kata-katanya berpengaruh. Nabila, aku menyesal. Kalau saja aku bisa mengulang waktu, aku nggak akan pernah meninggalkanmu. Aku sadar sekarang, kamu adalah perempuan terbaik yang pernah ada dalam hidupku. Aku tertawa kecil. Lucu, ya? Dulu kamu nggak pernah menganggapku cukup baik. Sekarang, setelah kamu jatuh, baru kamu sadar siapa aku. Farhan menunduk. Aku nggak minta banyak, Nabila. Aku cuma ingin kamu tahu kalau aku menyesal. Aku kehilangan segalanya. Istriku yang sekarang ternyata punya banyak hutang. Aku harus membayar semuanya. Sementara keluargaku sendiri mulai menjauh karena menganggap aku pembawa sial. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Aku menghela napas, mencoba menahan diri agar tidak terbawa emosi. Dengar, Farhan. Aku dulu mencintaimu dengan tulus. Aku menerima semua perlakuan buruk keluargamu, berharap kamu bisa melindungiku. Tapi ternyata, kamu lebih memilih meninggalkanku. Aku sakit hati, Farhan. Sakit hati yang nggak bisa hilang begitu saja. Farhan terdiam, lalu tiba-tiba menggenggam tanganku. Aku tahu aku nggak bisa mengubah masa lalu. Tapi bisakah kita mulai lagi? Aku janji akan menjadi suami yang lebih baik. Aku akan berusaha menebus semuanya. Aku menarik tanganku dengan halus. Farhan, aku sudah selesai dengan masa lalu. Aku sudah bahagia dengan hidupku sekarang. Kamu adalah bagian dari cerita yang mengajarkanku untuk jadi lebih kuat. Tapi kembali ke kamu. Tidak, itu bukan pilihan. Wajahnya semakin pucat. Aku bisa melihat kekecewaan di matanya. Tapi aku tidak peduli. Aku sudah selesai dengan dia. Dengan masa lalu yang dulu menghancurkanku. Sebelum aku pergi, aku menatapnya untuk terakhir kali. Farhan, semoga kamu bisa belajar dari kesalahanmu. Hidup ini nggak bisa diulang. Dan aku sudah bahagia tanpa kamu. Tanpa menunggu jawabannya, aku melangkah pergi dengan percaya diri. Meninggalkan pria yang dulu pernah menjadi duniaku, tapi kini hanya menjadi kenangan yang tak ingin kuingat lagi. Di dalam hatiku, aku merasa lega. Aku tidak butuh balas dendam. Kesuksesanku adalah jawaban terbaik atas semua perlakuan mereka di masa lalu. Aku bukan lagi perempuan yang bisa mereka hina sesuka hati. Aku adalah Nabila, perempuan kuat yang berhasil berdiri kembali setelah dijatuhkan. Dan aku tahu, penyesalan mereka sudah terlambat. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Dan sampai ketemu lagi di lain hari.